Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang pengembangan paragraf. Pengembangan paragraf. Pengertian paragraf secara umum. Paragraf adalah suatu rangkaian kalimat yang memiliki gagasan utama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, paragraf adalah bagian bab dalam suatu karangan yang biasanya mengandung satu ide pokok dan penulisannya dimulai dengan garis baru. Paragraf berdasarkan bentuknya dibedakan menjadi 3, yaitu paragraf deduktif, induktif, dan campuran. Sedangkan berdasarkan tujuannya, paragraf dibedakan menjadi 5, yaitu paragraf narasi, argumentasi, eksposisi, deskripsi, dan persuasi. Pertama, paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah suatu paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Contohnya, kemacetan merupakan salah satu hal yang biasa dijumpai di beberapa kota besar di Indonesia. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu seperti volume kendaraan yang tinggi dan melampaui target dan kapasitas jalan. Selain itu, masih banyak aparat yang kurang tegas dalam menindak pelanggar lalu lintas dan tingkat kesadaran masyarakat yang kurang disiplin semakin mengakibatkan kemacetan tak terkendali. 2. Paragraf induktif. Paragraf induktif adalah sebuah paragraf yang kalimat utamanya terletak pada akhir paragraf. Kalimat tersebut pada umumnya berisi sebuah kesimpulan dari gagasan-gagasan penjelas yang telah diuraikan. Contoh, ketika ujian telah selesai, nilai anak-anak diperiksa. Ternyata terdapat beberapa nilai siswa. Sebanyak 19 siswa nilainya melampaui standar kelulusan. 10 siswa memperoleh nilai tepat pada standar kelulusan dan tidak ada seorang siswa pun yang memperoleh nilai di bawah standar, sehingga bisa dikatakan kegiatan belajar di kelas ini berhasil. 3. Paragraf campuran. Paragraf campuran adalah sebuah paragraf yang gagasan utamanya berada pada awal kalimat pertama dan kalimat terakhir. Contoh, pendidikan yang paling utama bagi anak adalah pendidikan karakter. Dengan pendidikan karakter yang baik, si anak akan mempunyai karakter pondasi dan mental yang kuat. Orang tua dan guru pun bisa bekerja sama untuk membentuk karakter anak. Jika berhasil, orang tua dan guru akan lebih mudah mentransfer ilmu atau nasihatnya kepada anak. Jadi, pendidikan karakter harus diutamakan dalam pendidikan. Paragraf menurut tujuannya. Pertama, paragraf narasi. Paragraf narasi adalah sebuah paragraf yang isinya menceritakan suatu kejadian tertentu yang telah disusun secara berurutan. Contohnya, Ariel pergi ke pasar menggunakan sepeda. Sesampainya di pasar, ia membeli kebutuhan-kebutuhan hidupnya bersama sang ayah yang sakit-sakitan. Setelah semua barang terbeli, ia kembali mengayuh sepeda menuju ke rumahnya. 2. Paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah suatu paragraf yang isinya berupa pendapat atau opini yang telah disampaikan oleh penulisnya. Contoh, sifat manusia ibarat padi yang terhampar di sawah yang luas. Ketika manusia itu meraih kecerdasan, kepandaian, kesabaran, dan kekayaan, sifatnya akan menjadi rendah hati dan dermawan. Begitu pula dengan padi yang semakin berisi, ia akan semakin merunduk. Apabila padi itu kosong, ia akan berdiri tegak. 3. Paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah sebuah paragraf yang berisi tentang informasi-informasi yang berupa pengetahuan atau berita. Contohnya, ozon terapi adalah pengobatan suatu penyakit dengan cara memasukkan oksigen murni dan ozon berenergi tinggi ke dalam tubuh melalui darah. Ozon terapi merupakan terapi yang sangat bermanfaat bagi kesehatan, baik untuk menyembuhkan penyakit yang kita derita maupun sebagai pencegah penyakit. 4. Paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi adalah sebuah paragraf yang berisi tentang gambaran-gambaran suatu benda atau objek. Contohnya, dia memakai rok panjang warna coklat, sangat sesuai dengan warna blus panjangnya. Rok dan blusnya seakan-akan menambah keanggunannya. Jalannya sungguh santun, memikat hati orang yang memandangnya. 5. Paragraf persuasi. Paragraf persuasi adalah paragraf yang berisi tentang ajakan atau himbauan yang telah ditujukan kepada para pembacanya. Contoh, banyak orang yang meremehkan adanya sampah, bahkan hingga tidak pernah terpikirkan mengenai dampak yang akan ditimbulkannya. Walaupun tempat sampah telah banyak disediakan, tetapi kepedulian seseorang terhadap sampah sangat kurang. Sebagai siswa, kita sebaiknya menyadari dan memiliki sikap peduli terhadap sampah. Oleh karena itu, buanglah sampah pada tempatnya. Kesatuan kalimat dalam paragraf.
kesatuan alinea. Yang dimaksud kesatuan alinea adalah bahwa alinea tersebut harus memperhatikan dengan jelas suatu maksud atau sebuah tema tertentu. 4 cara untuk menempatkan sebuah kalimat utama, yaitu: pertama, pada awal alinea mula-mula mengemukakan pokok persoalan, kemudian menyusul uraian-uraian terperinci. 2. Pada akhir alinea, kalimat topik dapat boleh ditempatkan pada bagian akhir dari alinea tersebut. 3. Pada awal dan akhir alinea, kalimat topik dapat pula ditempatkan pada bagian awal dan akhir alinea. Dalam hal ini, kalimat terakhir sering mengulangi gagasan dalam kalimat pertama. 4. Pada seluruh alinea. Alinea semacam ini dijumpai dalam uraian yang bersifat deskriptif dan naratif. Itulah pemaparan materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.